Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik. Kita semuanya dalam keadaan yang baik. Pada kesempatan kali ini mungkin nanti Bu Rina ya yang akan melakukan proses coaching hari ini. Iya, Bu. Benar. Oke, sebelum proses coaching mungkin akan ada yang saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu, boleh? Iya, Bu. Silahkan, Bu. Nah, oke, nanti pada saat coaching berjalan, coach berarti Ibu dan coachnya Pak Cipta gitu ya, nanti akan saya isi dan nanti akan disesuaikan dengan rubrik penilaian coaching. Nah, nanti seperti apa? Apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching tersebut? Nanti apakah mungkin sudah sesuai juga dengan alur Tirta atau belum? Lalu kemudian apakah Ibu nanti sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ya, nanti Koci juga dapat menjawab dengan semaksimal ya, Bu. Nah, di situ nanti saya akan mendengar jawaban dari Pak Cipta sebagai Koci, apakah juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan mungkin gitu ya nanti. Juga Ibu jangan lupa bahwa proses coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu. Iya, Bu. Silahkan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, karena seperti kita ketahui ya bahwa kompetensi dalam apa diantaranya present, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif mungkin itu. Nah, ya mungkin dari ketiga hal tersebut akan saya kembangkan, gitu, akan saya kembangkan. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ya ketiga-tiganya dari kompetensi tersebut. Nah, namun mungkin ada bagian mana sih kompetensi yang mana yang ingin Ibu lebih spesifik supaya saya lebih fokus gitu ketika mengobservasinya? Oh iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi saya telah utarakan, mungkin saya akan lebih spesifik atau lebih fokus terhadap present, kehadiran penuh. Karena saya beranggapan, menurut pandangan saya, dengan kehadiran penuh mungkin nanti pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif pun akan ikut muncul gitu. Apabila kita sudah ada penuh untuk coach kita gitu, untuk coach kita. Mungkin itu yang saya akan kembangkan secara spesifik gitu. Oke, baik. Berarti hal tersebut yang akan Ibu jadikan sebagai fokus mungkin gitu ya, Bu. Nah, namun pada kesempatan kali ini mungkin indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dalam proses indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan, mungkin saya akan melihat coach saya. Apabila coach saya tersebut sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya secara gamblang, bukan kemitraan, kehadiran saya di situ sudah ada gitu ya, sudah dapat gitu, sudah dapat. Nah, itu mungkin tuh. Dan mungkin untuk hal kelanjutan dari hal tersebut, si coach saya tersebut juga akan bisa menentukan solusi atau strategi dan mungkin tanggung jawab yang akan beliau lakukan selanjutnya gitu mungkin. Baik ya, itu mungkin saya tekankan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai. Nanti Koci mampu mengutarakan secara gamblang ya gitu. Lalu juga mampu menemukan solusinya hingga ia mampu merencanakan dan terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Iya betul Bu. Itu pertanyaan awal ya Bu sebelum dilakukan yang namanya proses coaching. Mungkin nanti di akhir juga saya dan nanti ada Bu Wida sebagai pengamat 2 juga akan berbincang-bincang kembali.
Nah, untuk saat ini silakan Ibu memulai proses coaching bersama Pak Cipta. Iya, Saya terima kasih Bu atas waktunya. sama-sama. Ya, Pak Cipta, selamat siang. Selamat siang Ibu Rina. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin di sini saya akan bertanya ya, tujuan kita mengobrol hari ini untuk apa ya Pak? Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan gitu? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya Ibu benar, ini ada semacam ganjalan di hati saya mengenai sikap rekan-rekan lah mungkin ya, lebih cenderung ke rekan-rekan guru sebagai pengajar setelah pandemi. Itu ada kan pandemi itu kan BDR ya Bu ya. BDR, kemudian juga ketika sekarang sudah mulai longgar gitu bisa tatap muka. Nah, saya lihat itu bukan hanya siswa gitu yang perlu adaptasi kembali, tetapi Bapak Ibu gurunya juga seperti itu gitu. Ya, semacam masih muncul gitu ya, kelas yang terlambat dikunjungi gitu. Telat dan seterusnya. Mungkin itu pembawaan karena memang pandemi itu dalam segala hal ya Bu ya, termasuk jadi semacam seolah-olah semangatnya itu jadi kendor gitu. Belum adaptasi kembali, perlu daya adaptasi yang gitu. Itu mungkin Bu yang saya sampaikan. Ya mungkin kunci dari tujuan kita berbicara hari ini itu mengenai adaptasi kembali dari yang semula BDR sekarang jadi ruling gitu mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi perubahan adaptasi dari baik itu dari guru maupun dari rekan sejawat guru-guru itu ya, mungkin dari baik dari siswanya itu. Nah, kalau begitu memang selama ini selama kegiatan luring ini apa yang terjadi di sekolah Bapak? Baik itu dari siswa atau mungkin dari rekan-rekan sejawat Bapak sendiri? Ya, kalau saya lebih fokus sekarang ke guru ya, Bu. Kalau siswa memang itu juga tidak memang ada terjadi, tapi mungkin saya lebih ke fokus ke gurunya. Karena kehadiran guru di kelas itu kan ketika tatap muka itu penting ya, Bu ya. Nah, saya melihat ada semacam belum siapan gitu. Yang tadinya lewat learning management system ya, learning di sekolah lewat online gitu ya, kemudian juga harus tatap muka gitu. Nah ini mungkin kalau saya lihat ada adaptasi yang cukup lambat gitu. Masih sering masuk kelasnya masih gitu. Dan itu yang saya lihat di guru-guru, apakah mungkin itu karena kelelahan juga atau memang daya adaptasi atau seperti apa, ditambah mungkin bukan menyudutkan ya. Nah, memang di kami komposisinya memang sebagian besar itu guru-guru mau pensiun gitu Bapak Ibu. Ya, gitu kan. Jadi ada semacam saya berpikir ini gimana nih? Ini nggak baik juga gitu untuk perkembangan sekolah gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin kita diskusikan Bu. Oh iya baik. Jadi kan kalau misalkan kalau pembelajaran ketika dari BDR terus ke luring itu langsung kondusif, langsung sesuai dengan apa tujuan apa itu mungkin gitu. Kalau kita kasih skala rentang itu ada di 10 ya kalau sempurna. Nah, kira-kira dari yang Bapak amati dari kegiatannya luring yang baru dilaksanakan luring ini, kegiatan yang ada di sekolah Bapak itu berada di skala berapa? Tingkat partisipasi guru ya, saya melihat itu di angka 6,5 lah Bu lah, 6,5 gitu ya. 6,5 kalau boleh ada setengahnya gitu ya. Karena kalau boleh ada setengahnya gitu, 6,5 gitu ya. Itu mungkin. Jadi memang saya bisa berkatakan demikian gitu. Nah, mungkin Bapak bisa menyimpulkan bahwa kegiatan atau perhatian atau dari rekan-rekan Bapak tersebut sekarang ini kan berada dari rentang nilai 6,5 mungkin ya. Apa yang menyebabkan atau hal apa yang menyebabkan Bapak bisa menyimpulkan hal tersebut gitu? Apa yang menyebabkan gitu dari sudut pandang Bapak? Jadi kalau menurut saya gitu, saya menyimpulkan itu melihat
siswa sudah hadir di kelas, guru belum hadir gitu. Dan itu sekitar menyita waktu sekitar hampir 15 menit, 20 menit gitu baru gitu. Dan memang ketika harus masuk jam 7 itu memang saya lihat itu kerepotan juga Bapak Ibu guru itu setelah di BDR kan itu. Jadi ada semacam transisi yang mungkin belum berjalan sempurna gitu seperti itu. Dan itu saya amati 1 bulan, 2 jadi Januari kan gitu ya. Januari, Februari dan masih setelah 1 bulan itu masih ada semacam keteteran seperti itu, keteteran. Mungkin mereka juga tidak sengaja lah, tapi memang membaca situasi juga gitu ya. Ada keteteran, menurut saya itu keteteran, bukan keteteran ya, bukan gitu, tapi keteteran. Nah ini yang jadi pemikiran saya seperti itu, Bu. Oh iya, nah setelah saya mendengarkan pemaparan Bapak, itu kan berarti hambatan ya dalam kegiatan luring itu yang menyebabkan hambatan. Nah, adakah solusi atau strategi yang akan Bapak lakukan untuk menangani hambatan tersebut atau gitu kegundahan tersebut? Nah, gitu. Saya melihat ini, Bu. Saya juga melihat ya, itu yang ingin saya pecahkan gitu ya. Ini pertanyaan ini juga yang ingin saya pecahkan gitu. Tapi setelah Ibu bertanya tadi, saya muncul inilah semacam kan yang sering selama ini ada komunikasi ya dengan Pak Kepala Sekolah itu sudah dilakukan dan beliau juga keliling gitu ya, dan ternyata itu belum begitu berdampak signifikan gitu ya tentang ini. Ya mungkin saya harus menggali informasi kembali ini kendalanya apa gitu ya, kendalanya apa sehingga guru-guru itu ada semacam telat, sering telat masuk ke kelas setelah BDR. Nah itu saya akan menggali informasi seperti itu. Saya akan coba mungkin tadi dengan teman-teman ya membentuk tim orang-orang muda misalkan gitu, ditanya apa kendalanya dan saya akan melakukan, dan itu juga akan saya jadikan bahan kembali untuk didiskusikan dengan Pak Kepala gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya mungkin apakah ini rencana berikutnya akan ada semacam workshop gathering gitu ya, atau apa, mungkin ini hanya kejenuhan saja, Bu. Mungkin itu saya maklumi seperti itu, ada kejenuhan dan transisi yang tidak begitu berjalan mulus ketika tadinya BDR kemudian juga harus masuk ke kelas gitu, seperti itu, Bu. Ya. Nah, berarti kalau begitu dapat disimpulkan bahwa solusi atau strategi yang akan Bapak lakukan itu salah satunya otomatis komunikasi dengan KS ya. Betul. Terus menggali informasi dari guru-guru yang bersangkutan, mungkin untuk mencari solusi selanjutnya ya. Dan mungkin itu ada tindakan yang lanjutnya itu melaksanakan workshop ya Pak, kalau saya tidak salah gitu. Berarti di sana ada kegiatan kolaborasi antar guru lain ya Pak ya, antar guru lain. Nah itu. Ya. Adakah rencana atau strategi lain yang ingin Bapak lakukan selain yang telah Bapak sampaikan? Kalau rencana lain itu ini juga kan mungkin nanti lebih ke kebijakannya, Bu ya. Seperti workshop saja kan itu harus ada kebijakan khusus, atau misalkan family gathering nih supaya nggak jenuh gitu ya. Nah, itu juga kan harus ada kesepakatan bersama gitu. Ya langkah kecil mungkin yang saya akan lakukan itu tadilah menghimpun informasi dan itu menyampaikannya ke kepala sekolah. Juga tadi mungkin saya kepikiran nih ya, baru kepikiran dengan hasil Ibu tadi bertanya seperti itu. Saya jadi kepikiran mungkin ada tim penggeraknya gitu ya di tiap mapel lah. Saya mungkin akan mengefektifkan lagi MGMP tingkat sekolah gitu, supaya jalur itu juga semacam jalur komunikasi saya dengan Bapak Ibu guru, jadi tidak harus mengumpulkan semua di rapat gitu, mungkin aja dipanggil apa keluh kendala-kendalanya jadi ketua-ketua MGMP mapel di sekolah itu, supaya kalau ada masukan ke sekolah sehingga ini sebagai permasalahan bersama dan solusinya juga bersama. Itu terima kasih Bu barusan. Saya jadi keingat menjawab seperti itu gitu. Oh iya Pak, sama-sama. Nah berarti kan tadi ada tambahan ingin membentuk tim-tim lagi gitunya. Dari beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan, mungkin tidak mungkin ya untuk semuanya bisa langsung terlaksana. Betul. Mana
hal mana yang akan diprioritaskan Bapak terlebih dahulu atau yang menurut Bapak mudah tercapai gitu, mudah dilaksanakan atau mudah tercapai gitu? Ya ini kan Hal yang permasalahannya permasalahan kolektif ya Bu ya, mungkin tidak seperti diobati ini langsung sembuh gitu ya, karena ini masalah iya, waktu juga. Ya langkah yang akan yang sudah ditempuh oleh sekolah dan itu juga memang bidang saya. Memang itu ada semacam koordinasi dengan Pak Kepala dengan cara keliling memantau. Nah, langkah tadi yang saya pikirkan itu yang saya merasa saya bisa melakukannya dengan segera itu Bu adalah membentuk tim kecil gitu ya, memonitoring intinya menggali informasi dari Bapak Ibu guru. Nih gimana nih, masa gini terus kan gitu. Jadi mungkin itu ada semacam pertanyaan dan itu didata sebagai, dan nanti solusinya itu sebagai komitmen bersama mungkin yang akan diserahkan juga ke Pak Kepala Sekolah untuk jadi kebijakan itu Bu. iya. Baik, bagus Bapak, bagus sekali. Nah, mungkin itu ya yang Bapak akan laksanakan sekarang ini, yaitu membentuk tim kecil. Nah, Ya. mungkin dari strategi yang sudah Bapak tentukan atau dari solusi yang sudah Bapak tentukan, Bapak akan memulainya kapan? Atau komitmen apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk rencana yang Bapak buat tersebut? Nah, gitu. Ini kan jadi semacam ganjalan di hati saya Bu, ketika memang ini semacam guru itu semacam kesulitan gitu Bu ya. Transisi itu semacam bukan mereka nggak mau tapi merasa kesulitan, makanya saya perlu menggali informasi. Nah, insya Allah ini secepatnya Bu. Terima kasih dengan obrolan ini. Insya Allah secepatnya bahwa saya akan membentuk tim itu. Nah, tapi berhubung sekarang itu adalah sedang ada kegiatan bulan Ramadan, Bu. Jadi mungkin saya tidak akan semuanya dikumpulkan, tapi mengajak diskusi beberapa orang sebagai leader ya dari MGMP atau yang dituakan di Mapel tersebut. Diskusikan, tidak harus merembuk dalam suatu ruangan karena waktunya terbatas juga dan tidak memungkinkan. Saya akan ngobrol-ngobrol ringan lah gitu ya, tidak terlalu formal. Kalau diformalkan tadi mungkin permasalahan besar yang urgen dan mungkin ada orang-orang yang dipermalukan juga gitu ya. Kesindiran mungkin Bu ya, kata bahasa Sundanya gitu. Dan itu gak baik juga. Ya sebagai komitmen saya mungkin itu Bu, dan memang sebagai komitmen saya juga ini kenapa hal ini menjadi kepikiran, itu bagian komitmen saya dalam pekerjaan gitu, seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Saya rasa obrolan kita itu sudah cukup ya Pak. Bapak mungkin, tapi sebelum saya menutup, saya mau bertanya bagaimana perasaan Bapak yang rasakan setelah mengobrol gitu. Sekarang kita mengobrol kalau bahasa ini setelah melakukan coaching ini gitu. Nah, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan? Ya terima kasih Bu, tadi dari obrolan dengan Ibu. Mungkin di awal-awal saya tidak terlalu banyak tersenyum Bu, tapi sekarang saya ini tersenyum terus nih Bu. Jadi kepikiran gitu. Alhamdulillah, ya. Ada ide gitu, ada ide. Jadi setelah ngobrol dengan Ibu itu, obrolan kita hari ini, saya ikut ada semacam ide, ada semacam semangat gitu ya untuk melakukan. Ini mungkin ini perbaikannya ini tidak harus menuntut gitu ya, tapi kolaborasi gitu lah. Kalau selama ini kan nuntut, masa sih kan gitu. Udah keliling Bapak Kepala, saya udah mungkin juga beliau udah pusing juga gitu. Tapi mungkin dengan dibukanya forum tadi tanya jawab atau komunikasi yang bukan privat sih ya, tapi dipisah gitu. Itu lebih nyaman mungkin seperti itu. Terima kasih sekali Ibu. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan, dan alhamdulillah saya sangat terbantu ya dengan diskusi ini gitu. Terima kasih. Ya alhamdulillah baik kalau begitu. Kalau sudah dicukupkan kita akhiri saja ya Pak. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya saya berharap bisa mengobrol lagi dengan Bapak. Saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan setelah Bapak bisa melaksanakan rencana-rencana ini gitu ya Pak. Mudah-mudahan ada waktu dan bisa kita ada kesempatan untuk mengobrol kembali. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu, terima kasih, siap. Sama-sama. Saya pamitan dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktunya untuk pengamat 1 Ibu Tania, dan terima kasih untuk
Bu Rina sebagai coach dan Pak Suhud sebagai coach. Nah, di sini hasil pengamatan saya setelah saya mengamati coaching ini antara Bu Rina dengan Pak Suhud, semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang mana di sini untuk tujuannya sudah ada disampaikan. Terus identifikasinya sudah ada dan rencana tindak lanjutnya tadi sudah sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rina, bagaimana, kapan kepada password, dan untuk tanggung jawab di sini semua sudah ada sesuai dengan alur Tirta. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, boleh ya untuk Coach Bu Rina. Nah, Silahkan Bu. di sini yang akan saya tanyakan, apa yang sudah atau ingin dikembangkan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching ini? Mungkin yang sudah didapatkan dalam percakapan coaching ini yaitu saya sudah merasa bisa menggali apa yang menjadi ada yang di dalam diri Koci, dengan terbukti Koci sudah bisa menyampaikan tujuannya, sudah menyampaikan alur permasalahannya, sehingga Koci sendiri bisa mengungkapkan solusi atau strategi yang akan beliau lakukan, bahkan sampai ke komitmen apa yang harus beliau lakukan. Nah, itu mungkin yang sudah didapatkan dari kegiatan Koci ini, Bu. Coaching ini. Nah, iya. Satu lagi untuk Bu Rina ya, tadi di sini Bu Rina sudah menyampaikan tentang kompetensinya. Nah, di sini saya rasa untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dengan berikut sesuai dengan rubrik penilaian ya, untuk kan di sini Bu Rina menyampaikan identifikasi coaching di sini, Bu Rina teh present kesadaran penuh, terus mendengar aktif dan pertanyaan berbobot, berbobotnya. Yang saya rasa di sini Bu Rina sudah baik, sudah semuanya sudah dilakukan, yang mana tadi ketika percakapan present atau kesadaran penuh, Bu Rina memahami dulu apa yang disampaikan atau permasalahan oleh Koci. Nah, setelah itu untuk pendengaran aktif di sini tidak ada cut atau jeda. Setelah Koci mengutarakan semua permasalahannya, Bu Rina mendengarkan dengan sepenuh hati, jadi tidak di-cut atau tidak langsung dijeda gitu, tidak langsung dipotong pembicaraannya Pak Suhud. Dan di sini untuk satu lagi yang pertanyaan berbobot di sini bagus sekali, banyak sekali pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh Bu Rina coach ini kepada Koci, sehingga di sini Koci menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Saya rasa saya sebagai pengamat dua, saya cukupkan yang apa yang sudah saya amati. Terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator, ke Ibu Tania. Oke, terima kasih ya pada coaching kali ini. Sedikit ya Bu, semuanya saya juga ingin memberikan sedikit hasil pengamatan dari observasi yang barusan kita lakukan. Ibu melakukan proses coaching terhadap Pak Cipta, yang mana pada proses coaching tersebut di situ saya sudah melihat nampak sekali ada yang namanya proses alur Tirta. Ibu dengan indikator yang tadi di awal saya tanyakan apa indikator yang ingin Ibu capai, dan ternyata pada proses coaching kali ini Ibu sudah dapat menemukan atau mungkin mencapai terhadap indikator keberhasilan pada proses coaching kali ini. Semoga proses coaching kali ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi mungkin sudah disebutkan ya Pak Cipta sebagai coach
tergali gitu ya ide-idenya atau rencananya untuk melaksanakan aksi yang akan dilakukan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Rina sebagai coach gitu ya. Dan mungkin juga kami di sini berdua sebagai pengamat juga bisa mengambil banyak pembelajaran pada kegiatan mungkin untuk pertemuan coaching kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bagaimana kalau kita memberikan aplaus untuk Bu Rina sama Pak Suhud? Boleh? Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama, hebat semuanya.